Ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Rawiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imam yahtub faqala ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak, Ibu guru dan para siswa
jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan kesolehan kita pada hari Jumat ini. Kita tingkatkan dengan introspeksi diri masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang menjaga amal ibadah kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang menjaga perilaku kita sehingga kita tidak sampai menyakiti orang lain, terlebih kepada orang tua kita sendiri? Anak-anakku sekalian, di khutbah Jumat kali ini tema yang akan diambil adalah akibat-akibat yang didapat dari durhaka kepada orang tua. Perlu diketahui, perilaku durhaka kepada orang tua ada banyak macam. Ada beberapa yang akan kami paparkan di dalam khutbah kali ini. Durhaka kepada orang tua yang pertama yaitu anak mencela orang tuanya, berkata tidak baik kepada orang tuanya. Itu adalah salah satu perilaku durhaka kepada orang tua. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa berkata uffin itu saja tidak boleh, apalagi berkata yang tidak sopan kepada orang tua. Perilaku durhaka kepada orang tua juga bisa berarti menolak perintah orang tua yang itu adalah perintah yang baik. Mengganggukan perintah orang tua, menunda perintah orang tua, itu bisa diartikan juga durhaka kepada orang tua dalam hal yang tidak terlalu besar. Tetapi ada pula durhaka kepada orang tua yang itu merupakan durhaka yang sangat besar, yaitu sampai menyakiti hati orang tua, sampai orang tua kita menangis dengan perbuatan kita. Itu adalah termasuk durhaka kepada orang tua. Anak-anak sekalian, perilaku durhaka kepada orang tua ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menerangkan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu berada terhadap ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu juga terletak di dalam murkanya orang tua. Jika kita membuat orang tua kita bahagia, membuat orang tua kita menangis bahagia, tersenyum pada kita semua, maka kita termasuk orang yang diridhoi Allah. Akan tetapi jika kita bisa membuat orang tua kita menangis karena perilaku buruk kita, kita membuat mereka malu, kita membuat mereka merasa sakit dengan kita, maka Allah pun murka dengan perilaku kita. Banyak sekali kegiatan-kegiatan perilaku manusia, bahkan perilaku manusia beribadah kepada Allah pun itu juga bisa dikatakan durhaka kepada orang tua jika itu melanggar perintah orang tua. Bahkan ketika kita ingin sholat, kemudian orang tua kita memanggil, apakah itu sholat sunnah, apakah itu membaca Al-Quran, jika waktu sholat wajib masih ada, maka kita dahulukan panggilan orang tua. Jika kita membaca Al-Quran atau kita melakukan ibadah-ibadah yang kita melanggar perintah orang tua dan membuat orang tua kita sedih ataupun sakit, maka Allah pun tidak ridho. Ada seorang zaman dahulu saking seringnya beribadah sampai melalaikan panggilan orang tua, walaupun dia melanggar itu karena ibadah kepada Allah, padahal Allah sendiri sudah mengatakan ridho ada di ridho orang tua. Maka dari itu Allah pun murka kepada anak yang
meninggalkan orang tuanya demi ibadah kepada Allah, yaitu ibadah sunnah. Ibadah yang diperbolehkan adalah ibadah yang wajib, yang itu harus dilakukan dan waktunya sangat mepet, itu baru boleh meninggalkan perintah orang tua untuk melakukan ibadah wajib itu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa akibat dari durhaka kepada orang tua yang sampai membuat orang tua kita sedih, orang tua kita ngenes, orang tua kita menangis karena perilaku kita. Itu yang pertama adalah orang tersebut dikatakan orang itu melakukan dosa besar. Karena akbarul kabair yang pertama, dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa qatlun nafsi, dan membunuh, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua, wa qauluz zur, dan berdusta dalam sumpah. Itu termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang yang sampai durhaka kepada orang tua, berkata saja tidak boleh, apalagi memukul orang tua, apalagi membentak orang tua, maka dia termasuk orang yang telah melakukan dosa besar. Yang kedua, akibat dari durhaka kepada orang tua, maka dia juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melaknat 7 golongan dari lapis 7 langit, dan kutukan itu diulang-ulang sampai 3 kali untuk masing-masingnya. Padahal satu kutukan saja sudah cukup untuk membinasakan. Yang pertama, terkutuklah orang-orang yang berbuat lipat, terkutuklah orang-orang yang menyembelih tidak karena Allah, terkutuklah orang yang bersekutu dengan binatang, terkutuklah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, dan lain sebagainya. Ada 7 golongan orang-orang yang terkutuk. Salah satunya adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat yang ketiga dari orang yang durhaka kepada orang tua adalah orang ini tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamar, dan orang-orang yang mendustakan qadar atau qadar dan qadar, ketentuan di hari kiamat nanti. Dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertobat sebelum meninggal dunia. Jadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua selama dia belum bertobat sebelum akhir hayatnya, maka akan dihalangi untuk masuk surga. Akibat yang keempat, meskipun ia berbuat baik kepada orang lain, perbuatan itu akan percuma. Jadi durhaka kepada orang tua mengakibatkan amalan-amalan baik yang telah kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering sedekah, orang yang sering sholat, orang yang sering baca Quran, orang yang sering menyenangkan hati orang lain, tetapi di rumah sering membuat sakit kepada orang tua, maka amalan-amalan yang dilakukan tadi itu tidak berguna di sisi Allah. Amalan-amalan tersebut ditolak di sisi Allah. Yang kelima, orang yang durhaka kepada orang tua akan dicabut keberkahan dari Allah, akan dicabut keberkahan di dalam hidupnya selama dia belum minta maaf kepada orang tua dan orang tua belum memaafkannya. Akibat durhaka kepada orang tua yang selanjutnya adalah orang ini juga tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Selanjutnya akibat orang yang durhaka kepada orang tua, yaitu dosa-dosanya tidak akan terampuni semuanya. Yang tadi amalnya tidak diterima, sekarang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat durhaka kepada orang tua yang selanjutnya adalah azab akan dipercepat untuk diturunkan kepadanya di dunia. Dari Abi Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, fi
tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan adabnya kepada pelakunya di dunia, dan dia juga akan mengadabnya di akhirat, ketimbang perilaku zalim dan memutuskan silaturahim, terlebih juga berdurhaka kepada orang tua. Orang anak yang durhaka kepada orang tua pasti di akhirat akan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan siksa yang double di dunia. Kemudian orang yang durhaka kepada orang tua nanti dikhawatirkan dalam akhir hidupnya dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah sebelum orang tuanya memaafkannya. Orang yang durhaka kepada orang tua, pintu surga juga ditutup baginya, pintu neraka dibuka baginya. Maka dari itu, apa yang kita telah perbuat kepada orang tua kita, mungkin kita telah pernah menyakitinya, membuat mereka menangis dengan perbuatan buruk kita. Kita minta maaf kepada orang tua kita. Kita meminta ridho kepada orang tua kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut kepada orang tua, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Kalau kita tidak bisa membanggakan orang tua, minimal kita tidak menyakiti hati mereka. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka maaf berupa doa, berupa sedekah itu yang terpenting bagi kita. Semoga orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meninggal dunia, semoga Allah menempatkannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang manut, yang berbakti kepada orang tua sampai akhir hayat mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
Fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar.